Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Aulia Rahman Fabi. Saya akan mempresentasikan tentang makalah unsur-unsur pesantren. Pendahuluan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan tempat penyebaran Islam. Lahir dan berkembang sejajar dengan perkembangan Islam di Nusantara. Tujuannya awalnya adalah pendidikan agama secara mendasar dan khatam Al-Quran. Lambat laun, lembaga-lembaga pendidikan yang awalnya dari agama Hindu berubah menjadi perguruan Islam. Pesantren terus berkembang seirama dengan perkembangan umat Islam di Indonesia, sehingga pesantren dapat disebut indigenous kultura atau bentuk asli bangsa Indonesia. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran Islam dengan mengambil tempat di masjid, di surau, di langgar, atau di serambi rumah kiai untuk mengaji dan membahas buku teks keagamaan. Buku-buku teks ini lebih dikenal dengan kitab kuning. Pembahasan unsur-unsur pesantren. A. Kiai. Peran penting kiai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pengurusan sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial sebagai pemimpin pesantren. Istilah kiai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, perkataan kiai dapat dipakai untuk 3 jenis gelar, yaitu 1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. 2. Gelar kehormatan bagi orang tua pada umumnya. 3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama yang dikhususkan untuk agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam. B. Masjid. Menurut bahasa, masjid merupakan isi makan atau nama tempat yang diambil dari fi'il atau kata kerja. Bahasa Arab sajadah, yang artinya tempat untuk sujud. Dalam konteks yang lebih jauh, masjidlah yang menjadi pesantren pertama tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sangkut paut pendidikan Islam dan masjid sangat dekat dan erat dalam Islam di seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. C. Santri. Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren. Membangun pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang yang alim. Santri biasanya terdiri dari 2 kelompok, santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok, tetapi pulang ke rumah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri mukim ialah santri yang menetap dalam pondok pesantren. D. Pondok atau asrama. Definisi singkat istilah pondok adalah tempat sederhana yang merupakan tempat tinggal kiai bersama para santrinya. E. Kitab-kitab klasik. Kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas diisi dengan kebanyakan berwarna kuning. Ada macam-macam bidang pengetahuan yang diajarkan dalam kitab-kitab Islam klasik, yaitu nahwu dan sorof, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, tarikh, dan balaghah. Kesimpulan, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang religius Islami dan merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia.
Kiai. Kiai merupakan julukan atau gelar yang diberikan oleh masyarakat umumnya. Masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat dalam mendidik santri. Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah pesantren. Karena langkah pertama dalam tahap membangun pesantren adalah bahwa harus ada murid. Pondok dimaksudkan sebagai tempat asrama para santri. Kitab-kitab Islam klasik. Kitab klasik sering disebut kitab kuning. Oleh karena warna kertas edisi kitab kebanyakan berwarna kuning. Cukup sekian presentasi makalah saya. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perkembangan dan pembentukan di Nusantara. Pondok pesantren adalah sebuah bentuk lembaga pendidikan yang eksistensinya cukup lama di negara Indonesia dan terbukti memiliki kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa mulai dari masa kerajaan hingga perlawanan terhadap penjajahan. Pada masa kemerdekaan, pondok pesantren menunjukkan peran besar sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghadirkan alternatif baru dan sistem pembelajaran modern. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan sistem yang memiliki beberapa subsistem. Setiap subsistem memiliki beberapa subsistem dan seterusnya. Setiap subsistem dengan subsistem yang lainnya saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Subsistem dari sistem pendidikan pesantren antara lain yang pertama, aktor dan pelaku, kiai, ustadz, santri, dan pengurus. Yang kedua, sarana perangkat keras, masjid, rumah kiai, rumah dan asrama ustadz, pondok dan asrama, gedung sekolah atau madrasah untuk pertanian dan lain-lain. Yang ketiga, sarana perangkat lunak, tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib perpustakaan, pusat penerangan, keterampilan, pusat pengembangan masyarakat, dan lain-lain. Pondok pesantren dahulu dianggap sebagai lembaga pendidikan yang kurang tertera rapi dan mengesampingkan kepentingan dunia yang ada. Maka pandangan itu harus dirubah. Apalagi anggapan bahwa pondok pesantren adalah sarang teroris. Itu merupakan anggapan yang salah dari seorang yang tidak memahami sistem pendidikan pesantren. Tidak semua pondok pesantren mewarisi tradisi lama yang mempertahankan resistensi terhadap budaya baru. Salah satu pondok pesantren di Indonesia yang telah berhasil membentuk manusia Indonesia berbudi luhur, berakhlak mulia, memahami dan menjalankan ajaran agama Islam pada pondok pesantren. Sistem pengajaran di pondok pesantren. Sistem pengajaran di pondok pesantren merupakan tujuan dari struktur internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional, yang telah menjadikan Islam sebagai cara hidup sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia, terutama dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan. Di samping sebagai lembaga dakwah, pembimbingan kemasyarakatan, dan bahkan perjuangan. Abdurrahman mengidentifikasikan beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri. Yang kedua, tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai. Yang ketiga, pola hidup sederhana yang disebut zuhud. Yang keempat, kemandirian atau independensi. Yang kelima, berkembangnya iklim dan tradisi tolong-menolong dan suasana persaudaraan. Yang keenam, disiplin ketat. Yang ketujuh, berani menderita untuk mencapai tujuan. 8. Kehidupan dengan tingkat religius yang tinggi.
merupakan kelompok kelas yang sistem bondongan halaqah berat lingkungan murid atau sekelompok santri yang belajar di bawah bimbingan seorang ustadz dalam satu tempat. Dalam prakteknya, halaqah dikategorikan sebagai diskusi untuk memahami isi kitab, bukan mempertanyakan kemungkinan benar salahnya apa yang diajarkan dan oleh kitab. Yang pertama, sistem klasikal. Dalam pendidikan klasikal adalah sebuah model pembelajaran yang bersifat formalistik. Orientasi pendidikan dan pengajarannya ditemukan secara teratur dan prosedural, baik meliputi masa, kurikulum, tingkat kegiatan pendidikan. Dengan sistem klasikal ini di pondok pesantren, jenjang pendidikan madrasah di pondok pesantren dibagi menjadi 4 tingkat, sedangkan penentuan tingkat ditentukan berdasarkan kemampuan santri dan menguasai pembelajaran yang telah ditentukan. Pengabdian jenjang klasikal sebagai yang berikut. Yang pertama, tingkat madrasah ibtidaiyah (MI) ditempuh selama 6 tahun. Yang kedua, tingkat sanawiyah (MTS) ditempuh selama 3 tahun. Yang ketiga, tingkat aliyah atau SMA yang ditempuh selama 3 tahun. Dan yang keempat, idadiyah SP ditempuh 1 tahun. Madrasah idadiyah dikhususkan bagi santri yang mendaftar tidak dari awal tahun ajaran. Idadiyah merupakan madrasah persiapan bagi santri baru yang nanti di awal tahun ajaran baru akan beralih jenjang pendidikan yang lain, dan santri baru tersebut boleh mendaftar ke jenjang ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, tergantung kemampuannya. Yang kedua, sistem non-klasikal. Pendidikan non-klasikal dalam pondok pesantren ini menggunakan metode Wilon atau bandongan. Metode weton atau bandongan adalah sebuah model pengajian di mana seorang kiai atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi kandungan kitab kuning, sementara murid dan santri mendengarkan, memberi makna. Adapun sistem sorangan adalah berlaku sebaliknya, yaitu murid membaca sedangkan kiai atau ustadznya mendengarkan sambil memberikan pembenturan, komentar dan atau pembimbingan yang diperlukan. Di hadapan seorang guru, seorang peserta didik membaca kitab kuning beserta maknanya, biasanya menggunakan bahasa Jawa dengan metode makna ala wutaliiku. Kurikulum di pondok pesantren. Kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru selalu bermuara pada komponen pembelajaran dan tersurat dalam kurikulum. Pernyataan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh setiap guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlaknya adalah adanya kurikulum sebagai pedoman. Adalah demikian, guru dan merancang program pembelajaran akan selalu berpedoman pada kurikulum. Pada lembaga pendidikan, formal kurikulum adalah merupakan salah satu bagian utama yang digunakan sebagai barometer menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, serta tolak ukur keberhasilan dan kualitas hasil pembelajaran. Kurikulum yang dikembangkan di pesantren dapat dibedakan menjadi 2 jenis sesuai dengan jenis pada pesantren itu sendiri, yaitu pertama, pesantren salaf tradisional. Kurikulum pesantren salaf yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal hanya mempelajari kitab-kitab klasik yang meliputi tauhid, tafsir, hadis, usul fiqih, dan tasawuf, bahasa Arab, nahwu shorof, balaghah, dan tajwid. Pelaksanaan kurikulum pesantren ini berdasarkan kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab. Yang kedua, pesantren modern.
Pesantren jenis ini yang mengkombinasikan antara pesantren salaf dan juga model pendidikan formal dengan mendirikan sesuatu pendidikan semacam SD, MI, MTS, SMA, SMK, dan MA. Bahkan sampai pada perguruan tinggi, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum pesantren salaf yang diadapkan dengan kurikulum pendidikan Islam. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, sistem pengajaran di pondok pesantren terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sistem pembelajaran klasikal diadopsi dari sistem pendidikan modern, yaitu santri, yang dikelompokkan berdasarkan jenjang kelas sesuai tingkat kemampuannya. Yang kedua, kurikulum pendidikan di pondok pesantren secara garis besar dibagi menjadi 7 kelompok mata pembelajaran fikih, hadis, Quran, tauhid, serta Arab, tasawuf, tafsir. Pada masing-masing pembelajaran tersebut, pondok pesantren telah menentukan kitab yang dipakai berdasarkan jenjang kelas itu kemampuan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.